Bayangin situasi ini, kalian sedang mudik lebaran, melewati jalan tol Trans Jawa. Di depan belakang kalian ada ribuan kendaraan berjalan satu arah karena sistem one way. Sudah 3 jam nyetir, badan mulai capek, mata mulai lelah. Anda berpikir, tenang, nanti istirahat di rest area aja. Tapi ketika tiba di rest area, penuh, semua rest area penuh. Parkiran nggak ada, antrian mobil sangat panjang, bahkan mau masuk pun nggak bisa. Akhirnya kalian berkata, ya sudah, tunggu rest area depannya lagi. Inilah kesalahan yang sering terjadi saat mudik lebaran, teman-teman. Semua rest area bakalan penuh. Kemudian kalian memaksa buat nyetir terus. Ingat teman-teman, ketika kalian lelah, microslip biasanya sering terjadi. Microslip di jalan tol. Wah, beresiko banget nih. Di video kali ini teman-teman, aku mau share nih ya tentang cara cerdas mengatur istirahat saat mudik lebaran di jalur one way. Biar apa sih? Biar kalian tuh aman, nggak terjebak sama namanya rest area. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, pastikan kalian mendukung channel kita biar channel ini bisa semakin berkembang, menjadi manfaat bagi banyak orang. Caranya kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pembahasannya. Masalah utama saat mudik one way. Saat mudik lebaran, kalau kita melewati jalan tol seperti itu, biasanya nih ya, pemerintah itu melakukan sistem one way. Artinya teman-teman, semua kendaraan itu berjalan satu arah. Tujuannya nggak lain nggak bukan untuk mengurangi kemacetan. Tapi teman-teman, ada konsekuensinya. Dalam waktu bersamaan, kendaraan yang melewati jalan tol itu bisa ribuan, bahkan bisa jutaan loh teman-teman. Bayangkan teman-teman, semua mobil itu butuh isi bensin, butuh ke toilet, butuh makan dan minum, dan tentu saja butuh yang namanya istirahat. Masalahnya jumlah rest area apa bisa menampung semua itu? Akibat yang terjadi kan seperti ini teman-teman. Parkiran penuh, antrean panjang terjadi. Bahkan banyak kendaraan yang nggak bisa masuk rest area. Dan yang terjadi, banyak driver melanjutkan perjalanannya. Walau mereka itu udah capek, udah lelah teman-teman. Mereka beranggapan seperti ini. Coba deh di rest area berikutnya, pasti bisa masuk. Bahkan ada banyak teman-teman yang berhenti sembarangan di bahu jalan tol. Wah, beresiko banget ini. Bahaya memaksakan diri menyetir. Kalau tubuh udah letih, udah capek, kemudian kita memaksakan untuk menyetir, resikonya teman-teman, microslip bisa terjadi kapan saja. Microslip, tahu nggak teman-teman artinya apa? Jadi gini, kondisi otak yang mana dia itu udah kecapean, akhirnya otak merespon beristirahat, tertidur seperti itu. Biasanya sih berlangsung beberapa detik tanpa kita sadari teman-teman. Biasanya ya 2-5 detik aja. Kelihatan cuma sebentar. Tapi coba deh kita hitung. Jika mobil melaju dalam kecepatan 100 km per jam, maka 1 detik itu mobil bisa melaju dengan jarak 28 meter, teman-teman. Jarak yang lumayan jauh nih. Artinya, teman-teman, kalau microslip itu terjadi selama 4 atau 5 detik, berapa jaraknya, teman-teman? Mobil melaju kira-kira seratusan meter tanpa ada kontrol. Dan terjadi di jalan tol. Wah, ini sangat beresiko sekali teman-teman. Bahaya banget. Tahu sendiri ya, namanya di jalan tol. Kadang mobil di depan kita itu melambat. Atau mungkin ada yang mendahului, mengambil jalur kita. Makanya teman-teman, istirahat itu sangat-sangat dibutuhkan. Kesalahan yang sering dilakukan pemudik. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan pemudik, teman-teman. Kesalahan yang pertama, mengandalkan rest area tol saja. Banyak orang berpikir seperti ini, teman-teman. Kalau nanti capek, ya udah kita cari rest area, kemudian kita istirahat di sana. Padahal, teman-teman, ketika
mudik terjadi, semua rest area dijamin penuh. Serius, dijamin penuh teman-teman. Kesalahan yang kedua, tidak merencanakan tempat istirahat. Banyak pemudik berangkat itu tanpa memikirkan hal ini teman-teman. Di mana mereka akan berhenti, kapan akan berhenti, dan alternatif jika rest area itu penuh. Kesalahan yang ketiga teman-teman, berhenti di bahu jalan tol. Beresiko banget kan teman-teman. Bahu jalan itu digunakan untuk keadaan darurat, bukan buat istirahat. Resikonya tertabrak kendaraan lain, mengganggu lalu lintas, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan beruntun. Jadi teman-teman, jangan pernah deh istirahat di bahu jalan tol. Ini sangat beresiko. Solusi cerdasnya teman-teman, exit tol untuk istirahat. Kalau rest area penuh, jangan panik ya. Ada solusi yang jauh lebih aman, yaitu kalian bisa menggunakan exit tol terdekat. Di luar tol itu ada banyak pilihan teman-teman untuk istirahat. Bisa di SPBU, masjid, restoran, atau biasanya ya teman-teman, pemerintah itu memberikan pos untuk pemudik seperti itu. Posko istirahat pemudik namanya biasanya. Keuntungan keluar tol untuk istirahat. Parkiran biasanya lebih luas, tidak sepadat rest area tentunya. Kemudian teman-teman, kalian juga bisa melakukan nih ya, makan dan minum dengan lebih nyaman, sholat di masjid, ke toilet, atau bahkan kalian bisa tidur sebentar. Setelah kalian rasa cukup semua itu, kalian bisa kembali nih ya ke jalan tol untuk melanjutkan perjalanan. Tubuh jadi lebih fresh, kemudian kalian bisa lebih fokus lagi berkendara. Strategi pintar sebelum berangkat mudik. Sebelum perjalanan, baiknya teman-teman, kalian itu membuat strategi nih, rencana istirahat sebelum berangkat tentunya. Caranya cukup sederhana kok. Sebelum berangkat, coba deh lakukan hal ini. Buat daftar titik istirahat sepanjang perjalanan kalian. Misalnya nih teman-teman di SPBU, masjid di sepanjang jalan yang kalian lewati, atau mungkin juga area kuliner. Kedua teman-teman, tentukan jadwal istirahat kalian. Idealnya ya itu 2 atau 3 atau 4 jam sekali. Itu dianjurkan sih teman-teman. Yang ketiga, siapkan opsi alternatif. Misalnya ya, rest area penuh, exit tol macet, atau tempat istirahat tidak tersedia. Kalau kalian punya strategi seperti itu, kalau ada kejadian-kejadian yang kalian nggak pikirkan, kalian itu bisa tetap tenang teman-teman. Karena kalian itu bisa tahu ya, kalau tempat ini penuh, kalian ada pilihan-pilihan lain untuk beristirahat. Misalnya ya, di tempat A, di tempat B, atau di tempat yang lainnya. Perjalanan lebih tenang dan nyaman nih. Yang dilakukan saat istirahat itu apa aja sih? Saat kalian beristirahat, gunakan waktu dengan baik ya teman-teman. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Tidur sebentar, power nap selama 15 atau 20 menit bisa membantu tubuh kembali segar loh teman-teman. Minum air, dehidrasi seringkali membuat tubuh itu cepat yang namanya lemah. Makan secukupnya, jangan terlalu banyak teman-teman. Kalau terlalu banyak biasanya nanti efeknya apa? Mengantuk. Paham ya? Ke toilet dan peregangan. Berjalan sebentar, kemudian melakukan peregangan, itu membuat sirkulasi darah di tubuh kita itu bisa kembali membaik atau kembali normal. Dengan melakukan hal sederhana ini teman-teman, biasanya nih ya, respon dari tubuh kita itu kembali fokus, kembali lebih nyaman kayak gitu. Sehingga perjalanan kalian bisa lebih aman. Mudik adalah perjalanan yang panjang teman-teman. Tujuannya bukan hanya sampai ke kampung halaman aja, tapi sampai tujuan dengan selamat kan. Kalau rest area penuh saat one way, jangan memaksakan diri. Gunakan alternatif, keluar melalui exit tol, cari SPBU, masjid, atau tempat istirahat yang disediakan pemerintah. Yang paling penting teman-teman, jangan berhenti di bahu jalan tol untuk istirahat ya. Rencanakan segala sesuatunya teman-teman, karena keluarga atau sanak famili kalian menunggu kalian di tujuan. Oke, saya Bayu Prakoso,
Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you.